pastor eksorsis itu melakukan eksorsisme pasti ada yang bantuinnya, ada asistennya gitu. Nah, si Delia dia belajar megangin plastik. Halo Sobat Trilio, balik lagi bareng gue Nadia. Kali ini udah kedatangan cast dari Kuasa Gelap. Ada Kak Jerome, ada Kak Delia dan Mas Lukman Sardi. Yes, halo. Apa kabar nih semuanya? Terang, nggak gelap. Oh terang ya. Walaupun judul filmnya Kuasa Gelap, tapi harus baik dong. Harus baik. Terus aku nih udah penasaran sebenarnya. Judulnya ke Kuasa Gelap. Ketawa lagi. Jangan gitu dong. Baru mulai. Oke. Ini kan tentang eksorsis di Indonesia gitu ya. Filmnya yang mungkin belum pernah ada film di Indonesia tentang eksorsis. Nah, terus dengan judulnya Kuasa Gelap, apakah dari judul Kuasa Gelapnya ini mengartikan sesuatu atau gimana? Ya, silakan dong. Mungkin kalau menurut aku ya, mungkin jawaban aku ini nggak mewakilkan penulis produser atau apa, tapi kalau menurut aku kenapa judulnya Kuasa Gelap, karena di film ini yang kita lawan adalah kuasa gelap. Gitu. Oh, yang dilawan ya? Yang dilawan. Yang dilawan ada kuasa sebuah gelap. kuasa gelap yang harus dibantai. Harus dibantai kuasa gelap. Oke. Biasanya kan kalau tema-tema genre film Indonesia itu selalu tentang Muslim gitu ya. Terus kali ini kan tentang non-Muslim nih gitu. Ada nggak sih yang ngebedain film Kuasa Gelap sama horor-horor Indonesia? Itu beda. Satu Muslim, satu Kristen. Obvious ya. Sangat beda. Sangat beda sih ya. Teaser posternya ada salib. Benar. Kalau itu biasanya kayak Al-Quran gitu-gitu. Ya karena kan kalau ini agak serius dikit ya. Majority penduduk Indonesia kan Muslim ya. Tentu hal yang wajar kalau cerita-cerita yang hadir tuh dari sudut pandangnya di situ gitu. Cuman akhirnya di film Kuasa Gelap ini ada sebuah warna yang berbeda aja gitu. Bahwa kan kita juga negara yang dengan keberagaman yang termasuk kepercayaannya, agamanya tuh beragam gitu. Salah satunya memang Kristen, dan Kristen sendiri atau khususnya Katolik di sini punya latar belakang exorcism atau cerita exorcism yang juga cukup kuat gitu. Tapi kembali lagi bukannya tidak diekspos atau tidak terekspos, karena kan memang majority kita adalah Muslim gitu. Oh iya benar. Terus sebagai Mas Lukman Sardi dan Kak Jerome kan sebagai Romo tuh katanya susah juga tuh untuk mendalami karakternya, karena nyari tahu Romo yang benar-benar ada verifikasi sama Vatikan itu cuman ada beberapa yang nggak banyak, tapi yang secara aktif tuh cuma 2. Jadi nggak sebanyak itu gitu kan. Berarti nyari tahu juga ke Romonya langsung. Iya, kita diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dan belajar langsung dengan seorang pastor yang memang dia adalah seorang pastor eksorsis gitu, yang sehari-harinya melakukan eksorsisme. Jadi kita diskusi langsung, kita belajar langsung, bahkan kita dikasih alat-alatnya semua, apa aja yang diperlu supaya nanti ketika kita pada saat ambil gambar itu nggak sembarangan, jadi sesuai. Iya, ada kayak semacam workshop sih. Ada workshopnya dengan romonya langsung gitu. Jadi kita di waktu syuting tuh udah dipersiapkan sebelumnya gitu. Begitu sih. Berarti kalau Mas Lukman sama Kak Jerome nggak ada kesulitan ya, sebagai kalau Kak Delia nih sebagai Muslim gitu memerankan film yang dengan saya belajar sama Romo-Romo aja. Jadi belajar juga? Enggak, waktu itu sempat ikut workshop juga. Jadi hari pertama ada Romo dan asistennya. Jadi lebih ngelihat ke si asistennya, dan Romonya juga direct, kamu harus gini. Doa yang kamu harus baca ini gitu. Iya. Karena ini aku ceritain sedikit. Kalau pastor eksorsis itu melakukan eksorsisme pasti ada yang bantuinnya, ada asistennya gitu. Nah, si Delia dia belajar
megangin plastik. Jadi Nggak juga. ternyata fungsi asisten itu sangat penting di eksorsisme di Katolik karena kan pastornya itu dia akan fokus dengan dia berdoa dan mengusir si kuasa gelap ini kan. Nah, sebenarnya kan hal yang dilakukan tuh lumayan banyak ritualnya. Jadi memang harus dibantu asisten. Salah satunya misalnya kan pada saat dia fokus berdoa, kalau tiba-tiba terjadi sebuah gerakan yang tiba-tiba, nah ini fungsi asisten untuk benar-benar salah satunya megangin atau ada kejadian apa tuh, jadi pastornya tetap bisa fokus berdoa, nggak tiba-tiba pastornya juga berhenti gitu. Salah satunya ya, selain banyak hal juga gitu. Terus kan kalau misalnya eksorsis itu kan bahasanya bahasa Latin gitu kan ya, kayak doanya gitu ya. Itu ada kesulitan nggak sih bagi Mas Lukman sama Kak Jerome? Oh, itu sih hal yang ya sulit banget. Kirain tadi malah gampang gitu. Tapi kan karena kita diberi waktu dan diberi fasilitas yang baik untuk kita belajar bahasa Latin ini, jadinya dipermudah lah. Iya. Jadi dipermudah. Ya, di workshop itu kan juga si promonya bawain kita buku yang memang buku itu dipakai pada saat melakukan eksorsisme. Di situ ada doanya. Dan itu pun eksorsismenya ternyata kan di tahap yang ini baca doanya gini, tahap berikutnya baca doanya gini. Jadi memang nggak bisa sembarangan, semua sudah dibuat sudah ditulis seperti itu. Ada paten dan nih. ada yang harus dilakukan seperti itu. Memang ada buku khususnya. Memang ada buku khususnya. Yang sudah disetujui. Apalagi kan juga harus ada sebelum kita melakukan eksorsisme, orang yang terlibat di situ termasuk asisten harus melakukan Sucikan pengakuan dulu. dosa gitu. Harus bersih dari dosa. Iya, aku juga lihat trailernya menarik banget sih gitu. Maksudnya pertama kali dengan trailer aja tuh udah menegangkan banget gitu. Kayak aku ngerasa ngelihat film Kuasa Gelap nih kayak nonton bukan film Indonesia. Yeah, we Gitu. are from the other planet, not from Indonesia, you know. Sepertinya. Karena aku ngerasa kayak sama kayak film Conjuring gitu-gitu. Kira-kira temanya tuh sama nggak sih filmnya? Mungkin garis besarnya sama kali ya. Mungkin bukan ceritanya atau garis besarnya sama, tapi mungkin dari satu sisi pandang yang sama, maksudnya dari satu dari gereja Katolik gitu, sama dari situ. Iya, di ID-nya memang dari Katolik gitu kan. Dan ya cukup ini sih, maksudnya waktu aku aja pertama kali diceritain, ini sesuatu yang baru banget di Indonesia, kita belum pernah buat. Tapi in the level apa yang dilakukan, misalnya secara ritual mungkin sama gitu. Tapi culture latar belakangnya itu yang bikin beda sih sebenarnya. Lebih ke situ sih. Ya karena kan aku juga lihat di awal itu di teaser kayak ada main jelangkung gitu ya. Apakah misalnya Emang ada ya? Ada. Emang ada. Apakah kayak ada bawa unsur jelangkung atau apa ada sangkut paut sama film jelangkung yang dulu, atau memang karena budaya Indonesia kan memang kayak horor-horornya ada biasanya mainnya jelangkung. Iya, itu harus ditunggu sih nanti kalau filmnya tayang ya. Oh gitu. Dia harus nonton dulu ya. Terus untuk Kak Delia sendiri nih, kenapa sih waktu itu mau nih ikut project di Kuasa Gelap? Karena mungkin ngelihat yang lainnya, filmnya kan bertemanya horor terus Katolik gitu. Terus yang lain kan rata-rata juga non-Muslim gitu. Kenapa kayak pengen deh coba gitu? Karena yang pertama, karena pas baca kan biasanya nih dari tawaran beberapa horor tuh kan pasti yang kayak tadi kamu bilang gitu kan Muslim. Terus ini yang pertama gitu. Sangat tertarik karena pertama itu temanya. Terus juga jadi belajar banyak juga dari yang nggak tahu jadi tahu. Tantangan paling susahnya apa sih pas syuting? Ngafalin doanya doang sih. Karena biasanya kan kalau Muslim kan saya udah hafal atau hafal sedikit gitu ya. Kan kalau ini nggak hafal sama sekali gitu. Dan katanya beda gitu. Doa Bapak kami Kristen sama Katolik beda ya Mas ya? Iya, kata-katanya memang ada beda. Iya, Terus itu. biasanya kalau Katolik tuh pakai lagi doa Salam Maria ya. Iya. Iya, ada lagi gitu. Beda-beda ya nih. Buat saya kan itu awam ya gitu, Iya. jadi ya itu aja sih. Belajar, Sisanya kita seru banget di lokasi syuting, nyanyi-nyanyi. Jadi nggak ada kamu nggak sempat ada keceplosan dong? Kayak tiba-tiba kayak harus doa
Katolik, tiba-tiba kamu berdoa Islam gitu? Enggak, itu jauh banget sih. Tiba-tiba Agak nyebrang. kayak refleks gitu misalnya. Tapi sebelum saya nyebut yang itu, saya Bismillah Bismillah dulu. dulu dalam hati. Iya, dalam hati. Jadi Bismillah dulu baru baca doa. Nggak mungkin salah, kan dia profesional. Iya. Profesional. Terus kalian juga melihat secara langsung saat Romo itu melakukan eksorsis ke orang gitu ya? Pasiennya. Ke pasiennya. Iya, itu ya bagian dari workshop. Itu bagian dari workshop ya. Iya. Itu gimana pas? Itu beneran mereka Romonya beneran pasiennya yang buat dieksorsis. Jadi Intinya demi apa? Demi keorisinalan dan demi supaya kita nggak sembarangan. Jadi kita berkesempatan untuk diundang untuk melihat dan menyimak tentang gimana sih cara melakukan eksorsisme. Tapi kita juga sudah berjanji kita nggak boleh apa ya? Terus memang itu buat kita doang sih. Iya, Buat kita betul. doang untuk keperluan pada saat kita syuting gitu. Jadi memang terbatas. Itu juga nggak dilakukan perekaman video. Jadi buat kita pemain itu penting supaya bukan cuma sekedar diceritain tapi lihat sendiri, oh benar begini gitu. Jadi feelsnya dapat. Iya, berarti kayak benar-benar mendalami banget ya. Berarti bukan cuman, maksudnya para cast-nya ini bukan cuman ngelihat dari video doang, bukan ngelihat kayak belajar kayak diceritain, tapi benar-benar melihat secara langsung untuk biar actingnya benar-benar kerasa lah gitu ya. Iya, melakukan itu sih, betul. Oh, jadi makin penasaran gitu sama filmnya. Aku juga belum nonton. Belum nonton ya Mas? Tanggal 3 ya, Tanggal 3 ya. Oktober Terus 2024 di bioskop. syutingnya tuh Ngomong pelan-pelan sampai dikit. Terus syutingnya tuh di mana aja sih Mas? Ya itu tadi planet lain. Itu kamunya, Mas. Kamu dari planet lain. Jakarta semua ya. Kalaupun keluar di pinggiran Jabodetabek lah. Jabodetabek lah. Oh, jadi Nggak ada yang masih jauh-jauh. sekitaran Iya, Jakarta sekitar ya? Jakarta semua. Gereja, ada yang di gereja, tapi semua dengan izin ya. Kita bukan kayak bilang mau syuting apa nggak, kita benar-benar izin ini. Karena kan gereja. apalagi menggunakan apa ya, tempat ibadah. Iya. Memang nggak bisa sembarangan. Jadi memang produksi sudah melakukan proses yang panjang untuk bisa dapat izin syuting ini, ngomongin soal ini, sampai memakai gerejanya pun perlu proses gitu. Tapi waktu itu berarti kan diskusi sama Romo juga pas waktu awal mau bikin film ini, respon Romonya tuh gimana sih? Oh dia sih kalau yang promo yang kita selalu ada bareng kita workshop sangat mensupport sekali ya gitu, sangat mensupport. Excited banget ya dia. Dan dia very excited, makanya dia bener-bener harus yang benar ya gitu. Jadi jangan sampai ini malah jadi salah gitu. Karena kan menyangkut ya itu tadi, gimana pun juga kan ini ada sangkutannya dengan tata cara ritual agama tertentu ya. Dan itu kan mau agama apapun yang ritualnya itu nggak boleh sampai salah dilakukan. Ya termasuk Romonya juga benar-benar ngajarin detail ke kita dari awal penggunaan stola segala macam gitu sih. Terus pesan apa sih yang menurut kalian akan teringat terus nih ke penonton setelah nonton film Kuasa Gelap? Jangan main jalangkung. Enggak sih. Apa Delia? Pesannya apa ya? Apa ya? Ya. Ya kalau buat aku sih apapun itu gitu ya, apapun itu mau punya masalah apa atau gimana, hal yang paling kuat dan bisa menolong kita adalah ya udah Tuhan, dan berdoa sama Tuhan gitu, tanpa berharap dari yang lain gitu, harapannya ada di Tuhan. Iya. Mungkin titik baliknya ke dalam bukan keluar gitu. Iya. Jadi kalau ada masalah carinya inward gitu, nggak outward. If that makes sense. Mantap. Jeruk? Apa lo emang mau cari masalah? Intinya ya sama yang kayak mereka bilang. Dari apa pelajaran? Pelajaran. Oh, pelajaran yang bisa pesannya didapat. dari Pesannya Kuasa kalau lo Kalau nonton. pesan yang bisa didapat ya mungkin di luar dari apa yang mereka sebutin, dari film ini kita bisa melihat suatu
kejadian atau suatu proses dari kacamata yang berbeda. Gitu. Karena kan balik lagi tadi sudah disebut juga Indonesia beragam. Jadi ini kita kasih lihat suatu peristiwa, suatu kejadian yang mungkin juga yang pernah terjadi di Indonesia, tapi kita sebenarnya nggak tahu gitu. Iya sih. Sebagai minoritas. Iya. Maksudnya jadi makin penasaran sih, karena horor Indonesia kan juga banyak banget ya. Terus ini pertama kali di Indonesia, lihat trailernya aja tuh udah sangat amat menegangkan gitu. Apalagi nanti film. Ada hal yang cukup membedakan menurut aku. Apa, Mas? Di sini setannya bukan peran utama. Biasanya kalau kita lihat film horor di mana fokusnya selalu ke setannya, tapi fokusnya justru di sini kepada Tuhan dan orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Gitu. Iya sih, iya juga ya. Justru peran utamanya romo-romonya ini kan di film ini. Terus yang terakhir, satu kata buat film Kuasa Gelap. Aduh, paling susah nih kalau satu kata gini. Nonton. Bener nonton. Iman. Iman. Bagus. Gila jawabannya. Keren banget sih. Udah diambil lagi. Makanya. Memang kayak buru-buru. Kalau gue jawab fake beda nggak? Gue amin. Oh amin. Lo iman. Iman Aman dong. Iman amin aman. Bener. Oke, buat Mas Lukman, Kak Delia sama Kak Jero, makasih banget udah mampir ke Brilio dan udah cerita. Jadi Thank you juga. makin penasaran banget sama filmnya dan udah nggak sabar buat tonton nanti bisa tanggal 3 Oktober di 2024. bioskop. Jangan nonton bajakan. Oke? Oke, buat Sobat Brilio, terima kasih yang udah menonton juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Brilio. Bye-bye! Bye.